Selamat datang di Not Red Channel. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Tinggalkan pesan terima kasih. Hingga saat ini kita semua mengakui bahwa lembaga pendidikan, baik formal, informal maupun non-formal atau sekolah, mempunyai peran yang strategis dalam membantu proses pembentukan diri seseorang. Bahkan banyak orang tua yang seolah mengandalkan sekolah sebagai wadah utama pembinaan anak-anaknya. Tentu saja hal ini tidak adil, sebab pendidik utama dan terutama adalah orang tua, sedangkan sekolah hanya bersifat membantu. Tetapi sejalan dengan berkembangnya profesionalisme dalam segala bidang, sekolah akhirnya menjadi tumpuan utama. Kenyataan ini memang benar adanya. Sekolah menjadi tempat orang mendapatkan banyak pengetahuan, wawasan, keterampilan untuk hidup di tengah masyarakat. Semua orang sangat terbantu memperkembang diri berkat sekolah. Yang dimaksud sekolah tanda petik tentu meliputi banyak aspek, sarana dan prasarana, terutama manusia-manusia yang ada di dalamnya. Mereka lah yang berperan lebih banyak dalam proses pembentukan diri. Mereka masing-masing mempunyai peran yang tidak pernah dapat dilupakan sesuai tugas dan fungsinya. Mereka itu adalah kepala sekolah dan wakilnya guru dan karyawan. Siswa-siswi terkasih, pada tema ini kita akan memahami bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan sosial yang mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang lebih luas. Sekolah membuat anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. Sekolah sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di dalam kehidupannya. Selain itu, para siswa dididik untuk bersikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, seperti Yesus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dengan mempelajari topik tentang peran sekolah bagi perkembanganku, siswa dapat menyebutkan peran orang-orang di sekolah dalam perkembangan dirinya, menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam belajar, menjelaskan pandangan gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diri peserta didik. Peran sekolah. Sekolah dalam hubungannya dengan keluarga memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Menurut Karsidi, beberapa usaha yang dilakukan terkait dengan 3 hal ini: membuat anak didik belajar bergaul dengan semua warga sekolah, membuat anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Menurut Suwarno, peran sekolah antara lain sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di dalam kehidupannya. Sekolah merupakan refleksi atau cermin kehidupan masyarakat, sehingga sekolah tidak melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan dalam masyarakat, sebagai evaluator kondisi di masyarakat dan selanjutnya melakukan pembinaan, sebagai lingkungan pengganti keluarga dan pendidik sebagai pengganti orang tua, sebagai lembaga yang menerima hak waris untuk mendidik anak jika anak tidak mempunyai keluarga. Sikap yang perlu dikembangkan dalam belajar. Pertama, terus semangat dalam menuntut ilmu yang diberikan oleh para guru di sekolah. Saat menemukan tantangan, terus berusaha sampai tuntas. Pada titik ini siswa memiliki daya juang dalam menghadapi tantangan di sekolah. Kedua, menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan sebaik mungkin. Selain itu, merawat dan memelihara dengan baik, tidak merusak fasilitas sekolah misalnya. Ketiga, mematuhi tata tertib dan aturan yang dibuat oleh sekolah. Keempat, ikut berpartisipasi dalam acara penting sekolah, contoh bakti sosial. 5. Terus menjaga nama baik sekolah dengan cara berprestasi, membawa nama baik sekolah lewat akademik, non-akademik, dan perilaku dalam masyarakat. Dokumen Pernyataan tentang Pendidikan Kristen. Artikel 1. Semua orang dari suku, kondisi, atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi, mempunyai hak yang tak dapat diganggu-gugat atas pendidikan yang cocok dan tujuan atau sifat perangai mereka.
mengindahkan perbedaan jenis serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menumbuhkan kesatuan dan damai sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat. Mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. Artikel 5. Di antara segala upaya pendidikan, sekolah mempunyai makna yang istimewa. Sementara terus-menerus mengembangkan daya kemampuan akal budi, berdasarkan misinya, sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, memperkenalkan harta warisan budaya yang telah dihimpun oleh generasi-generasi masa silam, meningkatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengelola kejuruan tertentu, memupuk rukun persahabatan antara para siswa yang beraneka watak maupun kondisi hidupnya, dan mengembangkan sikap saling memahami. Kecuali itu, sekolah merupakan bagaikan suatu pusat kegiatan kemajuan yang serentak harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, bermacam-macam perserikatan yang memajukan hidup berbudaya, kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat sipil dan segenap keluarga manusia. Sebelum membahas artikel ini, saya memberikan beberapa info tentang pribadi Yesus Sang Pembelajar. Dalam kitab suci tidak digambarkan sejelas apakah Yesus bersekolah atau tidak. Soal ini saya akan sampaikan pada video secara khusus. Yesus senantiasa belajar dari orang lain yang dianggap lebih mampu. Itulah sebabnya dalam kesempatan berkunjung ke Bait Allah, ia menggunakan waktunya untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Ia menjadi pribadi yang pembelajar, dan melalui belajar itu hikmatnya bertambah besar. Semangatnya untuk belajar tidak terhalangi oleh kemiskinan yang ada dalam keluarganya. Ia hanyalah seorang tukang kayu. Siswa-siswi yang terkasih, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen menegaskan tentang pentingnya pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus tertuju kepada semua orang. Sebab melalui sekolah kita disiapkan untuk mampu hidup di tengah masyarakat. Karena itu, kita perlu mempunyai sejumlah pengetahuan dan keterampilan agar mampu hidup. Pelajaran ini hendak membantu peserta didik agar mereka menyadari pentingnya sekolah, terutama mengingat dan menghargai orang-orang terlibat di dalamnya yang telah memberi sumbangan besar dalam pembentukan diri mereka. Mereka perlu menyadari bahwa melalui sekolah banyak pengetahuan keterampilan diperoleh sehingga dirinya makin berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikut. Tuhan memberkati Anda semua.